Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat itu berbarokah dan bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak soleh dan solehah, mari kita berdoa dengan mengikuti Pak Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fakkini fid din. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh dan solehah, di sini Pak Salam sebagai pengajar tarikh yang akan mengajar kalian pelajaran tarikh atau sejarah kebudayaan Islam. Sebelum Pak Salam memulai pembahasan kita, Pak Salam akan bertanya, kaifa halukum? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak solehah dan anak-anak soleh, langsung saja di sini kita akan membahas secara singkat tentang kelahiran, keturunan dan penyusuan Nabi Muhammad SAW. Jadi dimulai dari Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW itu lahir, ya nanti akan kita bahas sampai pada Bayat Aqobah, itu di semester 2. Bayat Aqobah di semester 2. Jadi semester 1 ini kita akan membahas beberapa bab. Kita akan membahas bab pertama terlebih dahulu, yaitu kelahiran, keturunan dan penyusuan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak soleh dan solehah, di sini Pak Salam akan membahas secara singkat untuk pertemuan pertama kita untuk kali ini. Pak Salam akan membacakan suatu ayat, ya salah satu ayat dari Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran Al-Ahzab ayat 21. Baik anak-anak soleh dan solehah, di dalam diri Rasulullah SAW banyak sekali uswatun hasanah, tauladan, suri tauladan yang baik. Maka dari itu kita semua umat Islam, ya anak-anak soleh dan solehah termasuk Pak Salam dan semua orang Islam yang ada di dunia ini, itu wajib mengikuti apa-apa yang dilakukan, yang sabdakan oleh Rasulullah SAW, karena di dalam diri Rasulullah SAW itu adalah banyak sekali suri tauladan. Baik anak-anak soleh dan anak-anak soleh dan solehah yang Bapak banggakan, kita masuk pada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di perkampungan Bani Hashim di kota Mekah. Ya, jadi Nabi Muhammad lahir itu di kota Mekah, di dalam perkampungan Bani Hashim. Disinilah Nabi Muhammad itu lahir, ya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi Rasulullah atau Nabi Muhammad kecil ini lahir itu pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 22 April
571 Masehi. Inilah Nabi Muhammad SAW lahir di dunia dari rahim yang sangat istimewa, rahim yang sangat suci, yaitu ibundanya Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah, dan ayahanda Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah. Jadi Abdullah anaknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib sebagai kakeknya Muhammad. Abdullah menikah dengan Aminah. Anak-anak soleh dan solehah, Muhammad kecil lahir sudah dalam keadaan yatim, di mana ayahanda Muhammad SAW yang bernama Abdullah ketika sedang pergi berdagang, ya, sepulangnya dari perdagangan itu Abdullah jatuh sakit dan akhirnya Abdullah wafat, ya, sebelum Muhammad kecil itu lahir, ya. Anak-anak soleh dan solehah, ketika Aminah, ya, kan tadi ayahandanya kan namanya Abdullah dan ibundanya namanya Aminah. Ketika Aminah, ya, atau biasa di Indonesia mah kita sebut dengan Siti Aminah. Ketika Aminah itu melahirkan, ya, Aminah dibantu oleh Syifa binti Amr, ya, yaitu ibu dari Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Jadi ibunda Abdurrahman bin Auf yang bernama Syifa binti Amr membantu Aminah untuk melahirkan Muhammad kecil pada saat itu. Kemudian Aminah lalu mengirimkan utusan kepada mertuanya, yaitu Abdul Muthalib sebagai ayah dari Abdullah, ya, Abdul Muthalib atau kakeknya Nabi Muhammad SAW, untuk memberitahukan sebuah kabar gembira bahwasannya telah lahir cucunya Abdul Muthalib atau anaknya Abdullah. Maka dari itu Abdul Muthalib langsung membawa sang bayi memasuki Ka'bah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian Abdul Muthalib sebagai kakeknya Muhammad SAW itu langsung memberikannya nama Muhammad. Apa arti Muhammad? Arti Muhammad adalah yang terpuji. Dengan harapan, dengan nama Muhammad itu sendiri, dengan harapan cucunya itu menjadi orang yang terpuji. Dan itu terbukti. Sebelum Muhammad diutus menjadi Rasul, sebelum Muhammad diutus menjadi Nabi, Muhammad adalah orang yang terpuji, memiliki akhlak yang terpuji. Salah satunya Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, terpercaya. Ya, orang-orang Quraisy, ya, baik Bani Hashim atau bani-bani yang lain, orang-orang Quraisy itu sangat mencintai Muhammad karena di dalam diri Muhammad itu terdapat akhlak yang terpuji, dan itu sesuai dengan harapan kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Anak-anak soleh dan solehah, kemudian Abdul Muthalib juga menyelenggarakan akikah pada hari ke-7 dan memberikan makan kepada orang-orang sebagaimana orang-orang Arab biasa melakukannya. Kemudian setelah Abdul Muthalib ini memberikan nama, membawa ke Ka'bah, kemudian memberikan nama yaitu nama Muhammad, ya, dengan yang artinya adalah terpuji. Kemudian semasa kecilnya, ketika Muhammad itu kecil, maaf ya, pasal hapus dulu. Ketika Muhammad kecil, Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman. Ya, Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman, bekas budak ayah beliau. Jadi Abdullah memiliki budak yang bernama Ummu Aiman. Jadi ketika kecil Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman, bekas budaknya Abdullah atau budaknya ayahanda Nabi Muhammad SAW.
Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka Ummu Aiman pun masuk Islam dan ikut berhijrah ke Madinah. Ya, Ummu Aiman ini wafat 5 atau 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat. Masya Allah. Anak-anak soleh dan soleha, ya, di sini Pak Salam akan menuliskan silsilah, ya, nasabnya Nabi Muhammad SAW, baik dari Abdullah maupun dari Aminah, baik dari Abdullah sebagai ayahandanya maupun Aminah sebagai ibundanya. Jadi Muhammad ini, Aminah dari ibunda, dari jalur ibunya, ya. Ini Abdullah, terus ke atas jadi kakeknya Rasulullah dari jalur ibunya adalah Wahab, ini Abdul Muthalib. Naik terus Hashim Abdul Manaf. Nggak cukup ini, terlalu kecil. Kemudian Zuhrah. Baru kemudian di sini ada 2 lagi, Abdul Manaf dan Qusay. Baru ke sini, barulah yang paling tinggi adalah Hilal. Ya, inilah silsilahnya Nabi Muhammad SAW dari jalur ibunya Aminah, kemudian dari jalur ibunya ibunda Aminah, kemudian orang tuanya Aminah adalah Wahab, terus kakeknya Aminah Abdul Wahab sampai bertemu di Kilab. Sedangkan dari jalur ayahandanya yaitu Abdullah, Abdul Muthalib, kemudian Hashim, kemudian Abdul Manaf, Qusay, dan bertemu di Kilab. Jadi Aminah dan Abdullah itu bertemu, ya, garis keturunannya itu bertemu di Kilab. Anak-anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang Pak Salam sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, secara singkat untuk pertemuan pertama. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya akan Pak Salam bahas kembali. Mungkin kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.